akan memberikan petunjuk waktu ya, Pak Oman. Baik, untuk waktunya saya persilakan kepada Profesor Oman. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Kang Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati Kang Mumu sebagai Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Sebelumnya beliau ini adalah Sekum Manasa waktu saya Ketua Umum, jadi beliau ini sudah sangat berpengalaman. Kemudian Pak Yudo, Prof. Yudo Giri, salam kenal dari saya. Tadi saya membaca juga sekilas tentang institusinya, Pak Yudo, terima kasih banyak. Kemudian Bang Andi Malarangeng, ya tentu saya sangat mengenal beliau, tapi sebagai pegiat aksara sih baru sekarang ini saya mungkin mengenal kita berinteraksi ya. Sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, sudah terdengar Pak, sudah baik, ya, baik suaranya. Terima kasih. Soalnya di saya gambarnya freeze gitu ya, diam. Nah, mohon nanti kalau ada yang gangguan mohon diingatkan. Saya langsung ingin sampaikan saja paparan atau PowerPoint saya untuk saya tampilkan. Sebagaimana tadi disampaikan, saya dalam hal ini kapasitas saya sebagai Principal Investigator dari DREAMC ya. Jadi DREAMC itu akronim bagi para manuskripters, pecinta manuskrip semuanya. DREAMC ini akronim dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia ya. Nah, sebetulnya kalau di urai dua kata itu dream dan sea juga bisa juga sea menggambarkan lautan yang maksudnya manuskrip yang sangat banyak gitu ya, kemudian manuskrip itu kita imajinasikan, kita mimpikan, kita inginkan supaya bisa diselamatkan lah gitu. Tapi ini sebuah singkatan sebetulnya dari apa yang tadi saya jelaskan tadi. Sebagai PI, saya sebetulnya tidak sendirian. Saya dengan Prof. Jan van der Putten dari Hamburg University. Dan di sini diorganisasi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, PPIM, UIN Sarjito Jakarta. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Dr. Ismatur Rofi sebagai Direktur Eksekutif PPIM ya, dan teman-teman semuanya, tim yang di PPIM UIN Jakarta berkolaborasi dengan Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, dan para pegiat naskah lainnya. Jadi ini sebetulnya berawal pada tahun 2017 ya, ketika kami mulai menginisiasi program ini. Kira-kira sederhana saja pertimbangannya waktu itu. Saya sudah aktif di British Library ceritanya. Mulai 2015 saya sebagai anggota International Advisory Board gitu di program Endangered Archive Program di British Library. Nah itu yang programnya itu mendigitalkan manuskrip sedunia gitu ya. Bukan hanya manuskrip sih kalau British Library, arsip-arsip juga. Nah lalu kita ditawarkan satu program karena Asia Tenggara ini agak khusus, manuskripnya banyak, khususnya Indonesia, bisa tidak menggagas satu program untuk mendigitalisasi, mempreservasi manuskrip-manuskrip se-Asia Tenggara, khusus begitu ya. Nah, syukurnya proposal kita disetujui dan kami ingin sampaikan bahwa sifat dari DREAMC ini sifatnya itu jemput bola. Gitu. Jadi para pemilik manuskrip yang ingin manuskripnya dipreservasi, diselamatkan melalui digitalisasi, tidak perlu mengajukan proposal, menyusun proposal, cukup saja menyampaikan informasinya kepada DREAMC, kemudian nanti tim DREAMC akan melakukan assessment,
Dan kemudian kalau disetujui bahwa itu memang manuskrip yang perlu diselamatkan dan mendapat izin dari pemiliknya, maka akan langsung dilakukan program, diagendakan ya, sesuai dengan urutan waktunya mungkin gitu. Nah, untuk konteks Indonesia khususnya, manuskrip kita itu sangat beragam dan keragaman itu betul-betul menggambarkan keragaman budaya. Jadi sejak awal kita meskipun lembaga di sini yang menaunginya itu PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, tapi manuskrip yang diselamatkan itu sama sekali tidak terjebak pada atau tidak terbatas pada satu kategori manuskrip saja gitu, melainkan semuanya gitu ya. Nah, nanti setelah didigitalkan, kemudian nanti semua manuskrip itu di-online-kan, dibuatkan database-nya supaya bisa diakses oleh keseluruhan gitu. Nah, itu visi dari Dreamsea. Kita ingin merawat keragaman budaya melalui pemeliharaan tradisi aksaranya gitu ya, yang akan kita diskusikan. Nah, kita tentu saja menyampaikan kepada khalayak, kepada publik bahwa misalnya kalau pemilik manuskrip itu bergabung dengan atau kerjasama dengan Dreamsea, maka nanti semua hasil digitalisasi itu akan di-share gitu ya. Ini ada beberapa yang kita berikan pelayanan atau program yang diberikan kepada pemilik manuskrip, semuanya ditujukan untuk melakukan kolaborasi yang saling memberikan kemaslahatan gitu ya. Sama sekali tidak ada eksploitasi dalam pengertian komersil. Itu tidak boleh di dalam program Dreamsea ini. Semua resource yang ada itu diperuntukkan untuk melakukan capacity building juga bagi pemilik manuskrip supaya bisa merawat manuskripnya gitu ya. Masternya, hasil digitalnya, kemudian salinannya itu nanti akan di-share secara proporsional kepada para pemilik manuskrip juga itu ya. Nah, kemudian ini beberapa lembaga, institusi, jadi komunitas tepatnya ya sebetulnya, yang sifatnya institusi itu kan Perpustakaan Nasional, tapi sisanya itu ada komunitas-komunitas di kampus, kemudian tentu masyarakat Perpustakaan Nusantara itu satu-satunya asosiasi yang saya kira se-Indonesia atau bahkan juga anggotanya dari luar negeri juga ya. Dan ada teman-teman yang aktif secara khusus gitu, komunitas-komunitas yang kita libatkan, termasuk Ngariksa yang saya ampu, karena tujuannya memang mempopulerkan naskah-naskah itu gitu ya. Nah, dari mulai 2018 sampai sekarang, tentu saja ini sudah masuk ke 3, sudah banyak kegiatan. Kalau bisa dilihat sedikit gambar yang ada di sebelah kiri itu, yang di Suro Parak Pisang di Solok ya, Sumatera Barat, itu tahun lalu ya, itu bisa kelihatan. Yang disebut dengan endanger itu ya manuskrip yang kondisinya seperti ini. Jadi kalau manuskripnya masih bagus, apalagi cetak, itu tidak kita masukkan di dalam program kita. Jadi manuskripnya itu harus yang memang betul-betul endanger. Apa yang dimaksud dengan affected? Affected itu terutama manuskrip-manuskrip yang kemungkinan terdampak konflik, misalnya konflik bersenjata ya. Di Filipina Selatan misalnya di Marawi City tahun 2017 itu kan ada konflik bersenjata, Marawi City sendiri dibom waktu itu ya. Untungnya sebelumnya kami sudah ke lapangan dan beberapa manuskripnya bisa diselamatkan. Tapi setelah itu ya kita tidak tahu lagi sampai sekarang gitu. Nah, jadi atau konfliknya bukan konflik bersenjata tapi konflik sosial. Misalnya ada manuskrip milik koleksi dari masyarakat yang minoritas, dianggap minoritas gitu. Sebetulnya dalam konteks kewarganegaraan kan tidak ada mayoritas minoritas, semua punya hak yang sama. Tapi ada kelompok-kelompok kecil, misalnya seperti manuskrip milik dari keluarga Paseban Tripanca Tunggal di Kabupaten Kuningan. Itu kan
milik Sunda Wiwitan, keluarga Sunda Wiwitan. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa manuskrip-manuskrip ini perlu dimusnahkan, terancam gitu ya, sehingga pernah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita membantu untuk preservasinya, kita berikan edukasi kepada masyarakat, isinya itu apa gitu. Nah, ini bagian dari kearifan lokal yang saya kira keragaman budaya kita itu ya. Nah, sampai sekarang sudah ada 58 pemilik manuskrip di Asia Tenggara. Jumlah manuskrip yang sudah didigitalkan 1.175 dengan 193.646 halaman ya. Dan ini semuanya masih akan bertambah karena sebetulnya itu hanya tahun 2020. Nanti akan bertambah lagi pada waktu-waktu yang akan datang ya. Nah, saya senang sekali bahwa kita akan kerjasama dengan mitra yang lain yang sangat fokus pada pelestarian aksara ya. Nah, nanti aksara-aksara yang kita miliki itu mudah-mudahan bisa dilestarikan dengan Pandi dan juga dengan Bang Andi gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin kami dorong ya, bagaimana pemanfaatan manuskrip-manuskrip digital ini. Karena sesungguhnya saya bisa sampaikan bahwa di Perpustakaan Nasional, kemudian di British Library, Dreamsea, dan koleksi lain, itu sudah banyak sekali, sudah ratusan ribu halaman yang online, tapi seberapa banyak sih sebetulnya yang sudah diteliti, misalnya dimanfaatkan, sudah seberapa banyak yang sudah menghasilkan publikasi, itu sama sekali belum seimbang. Saya kalau membandingkan, membuat apa ya, skala itu mungkin 1:100 barangkali ya, saking sedikitnya yang sudah diteliti. Oleh karenanya tugas kita bersama untuk mempopulerkannya. Saya di Ngariksa juga saya sampaikan, kemudian kita sekarang berkolaborasi dalam hal ini supaya aksara-aksara yang sudah kita digitalkan itu bisa dikonversi ke Unicode dan kemudian juga bisa nanti ditransliterasi dan dimanfaatkan gitu ya. Saya kira itu mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional, kepada masyarakat Pernaskahan Nusantara, kepada para teman-teman di komunitas. Terima kasih banyak atas nama Principal Investigator dari Dreamsea. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Oman telah menjelaskan bagaimana keragaman manuskrip dan aksara, kemudian pemanfaatannya terutama ya, peluang pemanfaatannya untuk masyarakat. Itu yang tidak kalah penting selain dari preservasi, kemudian manfaat lainnya yang harus bisa dirasakan oleh masyarakat tentunya.